Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas BM5A yang beranggotakan Adila Divalma, Muhammad Iqbal Teja Sumirat, dan Salsabila Haura Mutia akan menjelaskan tentang Smart Health Monitoring Device yang akan mengukur SpO2 atau kandungan oksigen dalam darah dan denyut jantung dalam beat per menit atau BPM. Untuk cara kerjanya, seperti yang dilihat di sini, kita akan meletakkan jari jempol kita di sensor MAX30-100, lalu nanti di blinknya akan menampilkan denyut jantung dalam BPM dan kadar oksigen dalam darah. Alat yang diperlukan ialah tentunya ESP32, sensor MAX30-100, jumper, breadboard, dan resistor. Cara wiringnya ialah seperti gambar di sini. V-in yang ada di MAX30-100 akan kita sambungkan ke 3V3 yang ada di SP32, lalu SDA ke pin 21, SCL ke pin 22, dan ground tentunya ke ground. Lalu nanti pada rangkaian kami menambahkan 2 buah resistor yang nantinya akan disambungkan ke V-in. Selanjutnya ada sketch untuk project yang kita buat. Di sini untuk Smart Health Monitor ini kita menggunakan beberapa library. Ada wire.h untuk I2C, lalu max 30100 underscore pulse oximeter.h untuk sensornya. Lalu ada blink, dimana di sini blink kita menggunakan dua, yaitu blink.h dan blink simple ESP32. Ini untuk ESP32. Lalu mendefine blink print serial. Jadi blink print ini kita simpan dalam serial. Jadi ketika kita misalnya menggunakan serial misalkan serial print, ini blink print juga sudah dimasukkan. Lalu menggunakan wifi.h, library wifi.h, yaitu library wifi untuk ESP32. Lalu di sini ada reporting period _ms, ini nilainya 1000. Lalu ada auth token yang kita dapatkan untuk project blinknya ini. Lalu di sini ada SSID-nya atau nama WiFi atau hotspot yang kita gunakan, lalu ada passwordnya. Lalu di sini ada pulse oximeter, kita buat menjadi box namanya. Lalu membuat dua variabel dengan tipe data float, yaitu variabel BPM dan SpO2, di mana BPM ini untuk menyimpan detak jantung dan SpO2 itu untuk menyimpan kadar oksigen dalam tubuh. Lalu ada unit 32_t ts last report sama dengan 0 untuk menyimpan data terakhirnya. Lalu ini ada fungsi void on beat detected. Jadi ketika dia mendeteksi detak jantung, dia akan menampilkan ini beat detected yang akan dipanggilkan di fungsi lain. Lalu di sini di void setup ada serial bikin, kita menggunakan 115/200. Lalu pin mode 19 output, blink begin, di mana isinya itu ada auth, lalu auth token, SSID, dan password. Lalu serial print initializing pulse oximeter. Lalu di sini ada if not box.begin itu dia, jadi ketika boxnya itu tidak mulai, gagal dideteksi, dia akan menampilkan fail setelah di sini. Lalu else dia akan menampilkan success. Lalu nanti dia akan menampilkan ini box.set on beat detected callback on beat detected. Jadi ketika ada detak jantung yang terdeteksi akan menampilkan fungsi ini. Lalu ini untuk mengatur
current atau arus dari LED infrarednya. Lalu di void loop ada POX update. Ini update-nya dari POX-nya atau dari sensornya. Lalu ada blink run untuk menjalankan blink. Lalu di sini BPM itu fungsinya itu POX.get heart rate. Jadi nanti dia akan menyimpan detak jantung. Lalu SPO di sini POX.get SPO2 untuk menyimpan kadar oksigen. Di sini lalu if millis minus TS last report greater than reporting period MS, dia akan menampilkan heart rate-nya berapa dalam BPM, nanti ditampilkan di sini. Nanti juga dia akan ditampilkan di blink. Lalu untuk kadar oksigennya juga akan ditampilkan dalam persen. Lalu blink virtual rate V3, BPM ini untuk menyimpan BPM di virtual 3. Lalu untuk blink virtual rate V4 itu untuk menyimpan kadar oksigen. Lalu di sini PS last report sama dengan millis. Nah, untuk setup dari blinknya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, yang kita gunakan itu antara lain ada gauge dan value display. Jadi untuk gauge kita atur, misalnya yang ini kita berikan judul BPM, lalu di sini kita gunakan V3 sesuai dengan coding yang kita gunakan tadi atau sketch yang kita gunakan. Lalu ini nilainya bisa kita atur. Jika sudah, ini untuk reading rate-nya itu 1 detik. Lalu kita bisa back. Lalu bisa dilihat juga untuk SPO2, ini menggunakannya inputnya itu virtual 4. Ini kita masukkan 0 sampai 100 karena kita gunakan dalam bentuk persen. Lalu ini ke bawahnya bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Untuk BPM dan SPO di bawah yang berbentuk value display itu kita masukkan inputnya sama seperti yang di atas untuk BPM V3 dan SPO2 V4. Lalu lanjut ke pengaplikasiannya. Selanjutnya untuk pengaplikasiannya kita upload sketchnya, dan pada saat sudah ada tulisan connecting jangan lupa pencet compile. Tips untuk mengupload program ini yang di blink di play juga, jadi mereka playnya berbarengan. Kita upload. Kita tunggu sampai tulisan connecting. Kemudian kita boot. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai diupload, kita lihat bagaimana penampakan alat ini bekerja. Di sini untuk mengetahui apakah sensor Max 30-100 bekerja atau tidak adalah di sini lampunya menyala. Jika lampunya menyala berarti antara blink dan sensor sudah tersambung. Cara kerjanya adalah tempelkan jempol kita di sensor yang merah ini. Nantinya akan muncul di serial monitor seperti ini. Dan untuk di Beilink itu sendiri seperti ini. Jika tangan tidak mendeteksi sensor maka akan 0. Jika saya taruh jempol maka bergerak untuk BPM-nya di Sermon 53, di blinknya juga
Bisa kita lihat SPO-nya tetap 97 dan heart rate-nya 43. Begitu terus, dan cara kerjanya seperti ini. Sekian yang bisa kami bertiga presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.